Ada yang meragukan bagaimana kehebatan dari Israel Adesanya? Bila Anda adalah pecinta MMA atau UFC, maka tentu Anda tidak akan pernah ragu bagaimana menyebut petarung yang satu ini sebagai salah satu yang terhebat. Dengan kehebatan yang dimilikinya, seakan pantas kiranya jika Israel Adesanya disebut-sebut sebagai salah satu petarung stand up terbaik di dunia. Bahkan bisa dikatakan salah satu yang terbaik sepanjang masa. Banyak yang tidak mengetahui bahwa Israel Adesanya sebelum terjun ke dunia bela diri campuran, dia adalah mantan juara tinju. Saat masih aktif di olahraga tinju, dirinya juga merupakan petarung kelas elit. Bagaimana tidak, selama dia berkarir di dunia tinju, Israel Adesanya telah bertarung sebanyak 75 kali dan hanya mengalami kekalahan sebanyak 5 kali saja. Tentu ini catatan yang luar biasa, bukan? Israel Mobolaji Adesanya lahir pada 22 Juli 1989 di Nigeria. Pada usia 18 tahun, ia mulai berlatih kickboxing setelah terinspirasi oleh film Muay Thai On Back. 2 tahun kemudian, Adesanya membuat keputusan untuk menghentikan studinya dan mengejar karir di kickboxing, serta melanjutkannya untuk mengumpulkan rekor amatir 32 kali bertanding dengan kemenangan dan tidak pernah kalah sebelum menjadi profesional dan bertarung di Tiongkok. Sejak tahun 2010, Adesanya telah menjadi momok menakutkan di atas ring tinju, di mana dengan gayanya yang sombong, dia terus menunjukkan bahwa dia adalah yang terbaik dari semua orang. Hingga pada 4 Maret 2017, Adesanya mengalami kekalahan yang sangat memalukan atas lawannya Alex Pereira. Banyak yang beranggapan bahwa Adesanya akan memenangkan pertandingan, tapi nyatanya dia malah kalah KO dengan pukulan kiri dari Alex Pereira. 因为他必须要 KO 才能挽回局势，不然左手摆拳击倒了。 Pada usia 21 tahun, Adesanya pindah ke Auckland, Selandia Baru dan mulai berlatih seni bela diri campuran di bawah bimbingan Enge Barema di City Kickboxing. Dengan petarung UFC masa depan seperti Dan Hooker, Kai Kara Francis dan juara kelas buru UFC saat ini, Alexander Volkanovski. Memang sejak tahun 2010, Adesanya telah berlaga di arena tinju sampai akhirnya pensiun 2017 dari dunia tinju. Namun perlu diketahui, dirinya juga telah mulai aktif berkarir di dunia bela diri campuran sejak tahun 2012 silam. Di laga pertamanya, Adesanya berhasil menangkau atas lawannya James Griffiths. Di laga ini, dengan kemampuan stand up-nya yang luar biasa, Adesanya mendominasi hingga akhirnya dia memenangkan pertandingan dengan teknik ground and pounds. Dan seperti biasa, setelah kemenangan tersebut, dia bersikap tengil di depan lawannya yang masih terkapar. Setelah pertandingan tersebut, Israel Adesanya menjadi selebritis mendadak di kalangan seni bela diri campuran. Pertarungan demi pertarungan terus ia mainkan dengan kemenangan yang luar biasa. Bahkan dia sangat sering menang dengan kemenangan KO ataupun TKO. Gaya pertarungan tengil dan sombong yang dimiliki Israel Adesanya menjadi sangat ikonik. Tidak hanya itu saja, dia cepat dan keras saat memukul. Hal itulah yang membuat dirinya mampu mengalahkan mantan juara UFC paling fenomenal di kelasnya, Andrea Silva. Memang Adesanya menang dengan keputusan wasit, namun secara keseluruhan dirinya sangat dominan. Bahkan Andrea Silva yang lihai dalam bergerak dibuat kebingungan oleh Israel Adesanya. Hingga pada tahun 2019, Israel Adesanya memperebutkan sabuk juara UFC kelas menengah dengan sang lawan yang tidak kalah hebatnya, Robert Whittaker.
Laga ini menjadi pusat perhatian banyak orang karena Robert Whittaker bukan petarung sembarangan di kelasnya. Seperti biasa, Adesanya dengan tengilnya masuk ke oktagon seraya menunjukkan kesombongan. Sementara Robert Whittaker tampak tenang sembari menikmati perjalanan ke oktagon. Pertarungan pun dimulai dengan Robert Whittaker memberikan tekanan. Namun di sini Adesanya masih sangat lihai menghindar dan memberikan pukulan balasan. Hingga sampai pada suatu momen di mana Robert Whittaker tidak bisa melanjutkan pertandingan karena dibombardir oleh Israel Adesanya dengan pukulan ground and pound. Israel Adesanya pun secara resmi menjadi juara UFC kelas menengah di dunia dan tak terbantahkan bahwa dia adalah yang terbaik. Hal ini membuat dirinya lebih sombong karena hampir semua lawannya setelah pertandingan tersebut dikalahkan dengan KO ataupun TKO. Tapi perlu diingat, semuanya tidak ada yang sempurna karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Hingga pada tahun 2021 kemarin, Israel Adesanya menantang juara bertahan Jan Blachowicz di kelas berat ringan. Dialah petarung yang juga tidak pernah mengalami kekalahan. Bagi Adesanya ini adalah momen yang spesial karena dia baru saja bermain di atas level yang biasa dia mainkan, dan hasilnya pasti sangat mengecewakan, di mana Israel Adesanya kalah angka di laga ini. Tidak puas bagi Adesanya tentunya. Tepat pada 12 November 2022 kemarin, dirinya dipertemukan lagi dengan petarung yang dulu mengalahkannya di dunia tinju, Alex Pereira. Ya, Alex Pereira menantang Adesanya sebagai juara bertahan di UFC kelas menengah. Lagi dan lagi, Adesanya kalah dengan Alex Pereira dengan strike. Pertarungan yang dimulai dengan sangat seru, jual beli pukulan membuat sang raja UFC Adesanya kalah. Bahkan kekalahan ini bisa dikatakan sangat memalukan karena dia kalah dengan kekalahan KO dan kehilangan sabuk juara dunia yang selama ini dia pegang di kelas menengah UFC. Sungguh akibat dari kesombongan itu nyata, bukan? Semoga ini memberikan manfaat dan pelajaran yang berharga bagi kita agar tidak pernah bersikap sombong walaupun sudah berada di puncak. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan salam olahraga.